Hai. Halo, namaku Lisa, umurku 23 tahun, sekarang sedang kerja sama lagi skripsi. Nama, umur, kesibukan. Perkenalkan, nama aku Gaby, umur 18 tahun. Kesibukannya nggak sibuk sih. Oke, hai semuanya, kenalin nama aku Deborah Veronica, umur aku 19 tahun dan kesibukanku sekarang lagi kuliah. Halo, perkenalkan nama saya Steven Christian Gamaliel, biasa dipanggil Chris. Umur saya 19 tahun. Ya, kesibukan saya biasa bekerja sama ya dan. Oke, nama saya Michael Aluvio, umur saya 26, kesibukan kerja, pelayanan, banyak pokoknya, tapi bukan sok sibuk. Perkenalkan, nama aku Dini, aku usia 18 tahun, kesibukanku sekarang aku lagi nunggu panggilan buat interview kerja. Tujuan ya, kalau aku ibadah sih jelas, terus nongki sama teman-teman. Pastinya buat ketemu sama Tuhan. Buat ibadah. Tujuan saya ke gereja ya untuk mencari Tuhan, terus beribadah, karena kalau kita nggak ke gereja kan bukan Kristen berarti. Ya, untuk bertemu dengan Tuhan, melayani Tuhan. Udah. Tujuanku ke gereja itu buat ketemu sama Tuhan, buat ngobrol sama Tuhan gitu sih. Sejauh apa maksudnya? Sejauh bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupanku, apapun kondisi kehidupanku, Tuhan itu selalu ada. Sejauh mana ya? Ya jauh banget sih sampai kayak gitu. Cut. Sejauh langit dari bumi. Sejauh dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Cinta dong. Cinta banget. Cinta. Oh, cinta banget saya. Setiap hari Tuhan itu ada di hidupku. Wush, asik gak sih? Cinta banget. Cinta dong. Cinta banget loh. Ya, mau banget ya. Mau banget. Mau? Kalau dibilang mau pasti mau. Cuma kan semuanya itu butuh proses. Jadi aku juga perlu Tuhan buat bantu dari aku lama ke manusia baruku. Mau dong. Mau lah pasti. Yang pasti mau, karena kalau sudah cinta apapun yang dilakuin pasti mau, meskipun itu nggak enak. Menghindari sesuatu yang apa ya? Enggak, sesuatu yang membuat aku itu kayak berdosa banget gitu. Hah? Iya kayak ngono. Sebenarnya nggak tahu sih apa yang aku lakuin. Yang jelas pasti aku nggak jatuh dalam dosa itu lagi, tapi nggak dosa lagi kayak gitu. Gimana sih? Ya pokoknya ngasih hidup kita sama Tuhan kayak gitu. Yang saya lakukan yang pasti saya minta ampun sama Tuhan, terus lebih dekat lagi sama Tuhan. Terus yang ketiga pastinya introspeksi sendiri agar kedepannya bisa jadi lebih baik lagi dan makin cinta sama Tuhan. Ya berusaha buat selalu dekat sama Tuhan, saat teduh sama Tuhan setiap hari. Terus belajar dan berusaha buat berhenti dari semua keterikatan dosa. Nah, tadi teman-teman sudah lihat kan pendapat-pendapat teman-teman tadi. Nah, kalau emang kalian benar-benar cinta dan juga mau meninggalkan hidup lama kalian, aku undang teman-teman semua untuk join di ibadah youth kita jam 5 sore setiap hari Sabtu. Terus ada apa lagi nih? Setiap hari Jumat di gereja juga. Setiap hari Jumat kita juga ada konser nih. Jam berapa, Dep? Jam 7 malam. Jadi buat teman-teman yang benar-benar cinta dan juga mau meninggalkan hidup lama kalian, ayo
buruan join di Yuk, yuk. ibadah EOG kita. Jangan lupa ya. Dadah. Bye. God bless you. Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Jadi hidupku bersinar bagi kemuliaan nama-Mu. Aku Tuhan kebesaranku, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari semua katakan haleluya. Kasih yang Kau beri, kasih yang telah Kau beri, amin, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Mari semuanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan nama-Mu. Nyamu Tuhan kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kami berikan yang terbaik Tuhan. Mari katakan sama-sama. Pa-pa-parang, 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 pa-pa-parang. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu.
percaya kalau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Kasih tos kanan kiri, katakan kamu diberkati Tuhan. Woo! Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semua lompat buat Tuhan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, kurang semangat. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sebelum kalian duduk, kasih tos keluar dari tempat duduk kalian sebanyak-banyaknya, katakan Dia Allah yang setia. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia bagi hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Kami bersyukur Yesus.
Dengan penuh kerinduan mari nyatakan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Allah yang setia, Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kau baik buat tiap kami. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Sore hari ini kami rindu datang kepada-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam genggaman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh, syukur bagimu. Haleluya. Kau baik buat setiap kami. Kaulah yang setia Yesus. Oh, Kau lembutkan hati kami. Kau sembuhkan kami. Kau pulihkan kami Tuhan. Oh, mengalir di hati kami. Mengalir Tuhan, penuhi setiap kami Yesus. Kami rindukan Engkau Yesus. Oh, kiralama ya ralama ya se. Oh, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuat kami Tuhan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan kami, semua kekuranganku Kau pun tahu. Dan tetap Kau pandang indah. Kau pandang indah dalam-Mu. Makasih Yesus. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari teman-teman kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Oh, I am yours now forever.
kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucapkan syukur untuk betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang tidak memandang kami, tidak memandang latar belakang kami, tidak memandang apa yang menjadi masa lalu kami, tapi Engkau sungguh Allah yang bisa menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih kami boleh bertemu kembali dalam sore hari ini Tuhan. Dan kami mau mendengarkan sebagian yang dari renungan-Mu Tuhan, sebagian dari firman-Mu. Mari kudus sucikan hamba-Mu. Semua yang keluar dari lidah, mulut bibir hamba-Mu ini sebenar dari Engkau Allah. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan semua untuk berkat nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Selamat sore dan shalom. Saya juga menyapa teman-teman yang menikmati ibadah ini dalam virtual. Semoga kita semua dalam keadaan baik, amin. Dan saya percaya kita anak-anaknya, kita orang-orang percaya selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jadi bagaimana kabarnya, saya ingin dengar dulu. Luar biasa, oke. Itu hafalan ya, kalau ditanya itu jawabannya luar biasa gitu ya. Oke, selamat sore teman-teman sekali lagi, dan saya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan ya, saya akan mencoba untuk memberikan apa yang menjadi rema untuk renungan firman Tuhan sore hari ini. Dan saya begitu diberkati dengan renungan ini, dan saya boleh mendapat kesempatan untuk saya bagikan ke teman-teman pada sore hari ini. Be a problem solver, artinya jadilah orang yang bisa memberikan solusi, menyelesaikan masalah. Ya, jadi tolong dibantu buka Mazmur 144 ayat yang pertama. Mazmur 144 ayat yang pertama. Saya bacakan bagi teman-teman. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saya buka dengan satu kalimat bahwa salah satu keahlian hidup yang harus bisa dimiliki oleh semua orang. Salah satu ya, yang harus bisa dimiliki oleh kita semua adalah kemampuan problem solving. Bagaimana kita menyelesaikan masalah. Contoh, kita belajar dalam sekolah, ya. Saya pun dulu juga sekolah gitu ya, maksudnya TK, SD, SMP, SMA dan segala macam. Sekolah itu tujuannya selain untuk pencapaian akademik, gitu ya, adalah kita dilatih untuk berpikir, adalah kita dilatih untuk menganalisa, dan adalah kita dilatih untuk memikirkan jawaban atau solusi atas soal yang diberikan gitu kalau ujian. Atau studi case gitu ya. Misalnya kalian dalam satu kelompok dikasih studi case, maka teman-teman mencari ini, apa sih jawaban yang paling baik? Apa jalan keluarnya apabila ada masalah-masalah kayak gitu? Inilah salah satu basic sebagai manusia yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi apa? Dunia pekerjaan, terus kita untuk menghadapi apa? Lingkungan kita, keluarga, dan juga problema atau tantangan yang akan ada nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita mampu menyelesaikan hal-hal tersebut, dan kita bisa memberikan solusi jawaban yang bijak, maka kita bisa sebut itu bahwa kita sudah menjadi manusia yang dewasa. Saya percaya bahwa jalan hidup yang tidak mudah itu bisa membuat manusia, saya ulang lagi, jalan hidup yang tidak mudah adalah bisa membuat manusia menjadi lebih tabah, lebih kuat, lebih sigap, dan lebih mengandalkan Tuhan kalau kita orang-orang yang percaya. Banyak rekan-rekan saya, teman-teman saya di sekeliling kita, waktu masa kecilnya itu sudah menghadapi jalan hidup yang tidak mudah, termasuk saya. Hidup saya dari masa kecil juga bukan hidup yang mudah, tidak mudah. Sekeliling saya juga banyak. Mereka harus berjuang untuk hidup mereka, dan mereka dari kecil sudah susah. Tetapi ada juga sebaliknya, yang mereka hidup dalam kemudahan,
hidup dalam kenyamanan. Tetapi kembali, kita tidak bisa memilih kita mau dilahirkan dari papa mama mana, kita tidak bisa memilih kita mau dilahirkan dalam keluarga mana, betul ya? Kita tidak bisa memilih, saya Beni kepengen dilahirkan orang yang ganteng, tinggi, gitu ya, kurus, atletis, nggak bisa, gitu ya. Ya kayak gini nih, gitu. Nah, yang mau saya tekankan adalah, mari kita melihat dan mencermati baik-baik dan belajar kepada orang-orang yang hari ini yang sudah sukses, gitu ya. Yang mereka mulai dari kesulitan-kesulitan hidup yang luar biasa di masa lalunya. Kesuksesan yang sustain, kesuksesan yang bisa bertahan dalam masa apapun. Kesuksesan yang sustain itu bisa karena mereka manusia-manusia atau orang-orang tersebut mengalami proses. Oleh karena itu teman-teman, saya di sini mengingatkan kembali, stop mengeluh. Ya, stop membatasi dirimu. Saat engkau belum mendapatkan apa yang engkau ingini, sementara teman-teman melihat bahwa bagi sebagian orang di sekelilingmu, untuk yang engkau ingin itu mereka mudah banget diraihnya, gitu ya. Tetap fokus, upayakan dengan seluruh tenaga dan pikiran teman-teman untuk mencapai yang engkau inginkan. Nikmati proses dan yakin bahwa bagi orang-orang percaya, bagi saya dan Anda, tidak ada yang mustahil. Tidak ada batasan. Semua bisa melakukan itu. Kemudahan dalam hidup tidak membangun mental juara. Seorang pemenang lari atau seorang championship dalam suatu kejuaraan olahraga, mereka harus disiplin dalam waktu, makanan, dan segala macam. Kalau kalian pernah yang suka basketball, kalau kalian pernah tahu Kobe Bryant, almarhum ya, bagaimana kalau dia berlatih jam berapa? Jam 6 atau jam 5, dia dari jam 4 sudah lari. Gitu. Dia lakukan setiap dia mau latihan. Kalau kita, pemusik 1 jam sebelumnya, itu kadang terlambat. Pelayanan ya. Ini saya tidak menyinggung kok, enggak. Hanya memberikan contoh. Ya. Dan kemudian hal yang kita lakukan, hal yang kita hadapi dalam masalah atau kenapa kok ada masalah itu bukan berarti dalam konteks Tuhan itu senang membuat manusia, membuat kita ini susah. Dan mengapa kok harus melalui masalah-masalah, tapi seharusnya yang kita harus sadar bahwa dari setiap masalah-masalah percaya bahwa itu yang membuat kita semakin kuat. Di Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan Roma 5 ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat ini waktu Paulus memberitakan firman, sampai di penjara, singkatnya gitu. Tetapi lihat, apa yang menjadi kalimat, apa yang menjadi firman Tuhan ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah bisa kesengsaraan itu direfleksikan pengertiannya sebagai kemegahan? Tapi bagi orang-orang percaya bahwa mereka saat berjalan dengan Tuhan, berjalan sesuai dengan hidup kebenaran Tuhan, mereka memegahkan kesengsaraannya itu gitu loh. Dari kesengsaraan akan menghasilkan ketekunan. Dari ketekunan akan menghasilkan apa tuh? Tahan uji. Ya. Turun lagi. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang keempatnya tolong. Roma 5 ayat yang keempat. Nah, itu dia. Enggak apa-apa, enggak hafal. Ya. Jadi saya ulang lagi bahwa kita bermegah dalam kesengsaraan. Artinya saat kita hidup dalam Kristus, saat kita hidup berusaha menjadi kebenaran, berusaha hidup dalam kebenaran Kristus, kita harus bermegah. Oh ya, saat orang lain boleh apa? Katakan simpel, boleh nggak ke gereja, tapi kita harus ke gereja 1 jam ini. Oh yang biasanya yang bisa pacaran Sabtu, tapi kita harus ke gereja dulu, simpelnya. Ya kita harus bermegah. Ini adalah suatu kebanggaan dari kesengsaraan itu. Kita anggap kata-kata kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Dari masalah-masalah yang kita hadapi, kita jadi belajar untuk berpikir keras dan berjuang untuk memberikan jalan keluar. Ada dua mentality dalam manusia ini. Yang pertama adalah fighter mentality, yang kedua adalah victim mentality. Sebagai contoh, Daud itu mengalami masa kecil yang tidak mudah. Daud punya ayah yang pilih kasih, katakanlah tanda kutip, karena apa? Waktu Nabi Samuel ingin mengurapi salah satu dari anak Isai, sampai ditanya, loh anakmu ini tok tah, nggak ada anak lain. Akhirnya ada Daud, itu yang pertama, ya kan? Nah yang kedua, saat Daud bertemu dengan Raja Saul, ya, loh kamu ini siapa? Kamu ini bisa apa? Sudah diremehkan oleh rajanya sendiri. Yang ketiga, malah parah lagi waktu ketemu, kok lihat, anak kecil lawan orang besar, oke. 1 Samuel 17 ayat yang 33. Mari, ini firman Tuhan yang saya yakin teman-teman juga sering dengar. 1 Samuel 17 ayat yang ke-33. Ini kisah tentang Daud. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini yang kedua tadi, yang saat Raja Saul meremehkan dia. 1 Samuel 17 ayat yang ke-42. 1 Samuel 17 ayat yang ke-42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok, parasnya. Ini hal yang ketiga, saat orang Filistin melihat, gitu kan ya, apalagi dia musuh Goliat. Daud tidak diperhitungkan ayahnya, Daud dipandang rendah oleh rajanya, dan dia bahkan dihina oleh musuhnya. Tapi Daud bukan orang yang punya victim mentality. Daud tidak menjadi lemah dan berkata kepada Saul akhirnya. Di ayat lompat yang ayat yang ke-34. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34. Ini pegangan ayat yang nanti saya akan bersaksi sedikit tentang kehidupan saya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Daud memiliki iman yang luar biasa karena dia bertumbuh di padang gurun menghadapi kesulitan yang luar biasa. Dia biasa menghadapi tantangan hidup. Dia bisa menggembalakan kambing domba dan dia biasa menghadapi beruang singa harimau diajar olehnya. Lanjut dulu di 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 supaya kalian tahu rentetannya cerita ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tangkap dulu firman ini, ya. Saya di sini di depan teman-teman sebagai orang yang lebih tua. Maksudnya bukan bangga dengan ketuaan saya, kalau bisa saya tetap muda, gitu ya. Tapi justru saya merasa bahwa waktu-waktu muda saya gunakan tidak maksimal, gitu loh. Seandai kata saya bisa mengulangi waktu muda, begitu ya. Seandai saja saya memiliki pengertian tentang Kristus, tentang Allah, lebih muda aja, maka saya bisa mencapai suatu hal yang lebih luar biasa lagi. Teman-teman, ini untuk memotivasi teman-teman, ya. Dan dimanapun saya berada, saya berdiri, saya selalu sampaikan hal yang sama. Tidak ada batasan bagi orang yang percaya. Amin. Tidak ada batasan. Dari 0 sampai saya bisa berdiri hari ini, meskipun saya juga belum orang sukses, tapi saya begitu melihat bahwa Tuhan tidak pernah menelantarkan anaknya. Tuhan tidak pernah menggeletakkan saya. Gitu ya. Kalau mungkin sebagian dari teman-teman di sini mengalami masa-masa yang susah, ingat atau merasa bahwa aduh aku kok kayak gini-gini aja, teman-temanku sudah maksudnya sudah punya karir segala macam gini nih. Picu itu. Artinya apa? Kalian pun juga bisa melakukan itu gitu loh. Selama kalian tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bukan orang yang baik, bukan orang yang 100% tidak jauh dari dosa. Saya juga jatuh bangun dalam dosa. Tapi satu hal yang saya percaya,
Saat kita benar-benar melekat kepada Allah, melekat kepada kebenaran, maka semuanya ditambahkan. Awal tahun 2022 ini awal tahun saya merasakan Tuhan menggenapi semua, satu persatu menggenapi apa yang menjadi janjinya dalam kehidupan saya. Ya, banyak hal dari keluarga saya dan segala macam. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa menjadi seperti ini. Sama sekali. Tapi kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya, saya bisa beritahu nanti kalau kita on private. Ya, bukan untuk kesombongan. Tapi kalau kalian tahu bagaimana hidup saya dahulu dan sekarang sangat berbeda. Maksud saya karakter saya bisa baik seperti ini loh. Saya bisa berdiri di sini depan kalian dan saya sangat pede untuk mengatakan bahwa yes, tadi lagu itu, aku diberkati teman-teman. Aku diberkati. Bukan perkara materi aja, materi itu hal yang kedua, jangan dilihat dari materinya aja. Tapi bagaimana yang pertama, pola pikir. Karena jika pola pikirnya belum siap, maka berkat itu pun juga nggak akan bisa lari ke kita. Tapi pola pikir, pola mentalnya udah siap, maka materi itu akan bisa datang. Begitu ya. Kadang saya heran, kehidupan saya yang dulu itu seperti ini nih. Waduh wis, soro nih gak karu-karuan gitu ya. Tapi saat saya melekat Tuhan, saya memegang firman Tuhan, tak lakoni titik-titik. Tak percayai titik-titik. Melayani Tuhan, tetap benar selalu kepada Tuhan, meskipun kadang jatuh juga, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Sempat putus asa, sempat hilang harapan. Tapi akhirnya saat kita mencoba untuk punya kerinduan, Tuhan punya banyak cara untuk menarik kita, untuk mengembalikan kita dalam relnya. Mungkin saya bisa bersaksi dalam ayat firman Tuhan ini. Dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu yang lalu, saya menghadapi masalah dalam pekerjaan saya yang cukup kompleks, gitu kan ya, cukup kompleks, suatu proyek yang besar, tidak pernah saya bayangkan, gitu kan ya, simpelnya gitu ya. Bagi saya itu sangat besar, cukup kompleks. Dalam mendekati hari H saat mencapai untuk istilahnya untuk kita tutup proyek itu, ada banyak masalah. Saya merasa pada saat itu masalah itu di luar kapasitas saya. Di luar kapasitas saya. Saya nggak pernah cerita ke istri untuk detail atau cerita ke keluarga secara detail, tetapi saya tahu saya harus menghadapinya ini gitu kan ya. Akhirnya yang saya lakukan, karena saya dari awal tahun 2022 itu sekarang udah punya jam doa teman-teman. Meskipun sebentar. Jadi saya melekat kepada Allah, saya mengembalikan jam doa saya. Kemudian saat saya berdoa, Tuhan, saya nggak bisa. Saya omongkan itu aja. Tuhan, ini nggak mungkin. Ini nggak bisa terjadi. Ini pasti berantakan semua. Karena kalau untuk maksud saya di dalam skop pekerjaan saya, kalau saya berantakan yang satu itu nggak mungkin nggak jadi. Itu bisa dunia akhirat ribut, gitu ya. Dunia akhirat ribut gitu ya. Jadi bagi saya begitu berat. Tapi firman ini mengatakan kepada saya gitu loh. Mengingatkan saya kepada saya lagi gitu loh. Benny, kamu pernah di padang gurun, ya kan? Meskipun kamu tidak pernah melakukan hal yang besar gitu singkatnya ya. Tapi kamu dulu mengembalakan kambing domba, mengerjakan hal yang sepele. Dan kamu bisa melewati gitu loh. Gitu kan ya. Di situ membangkitkan iman percaya saya gitu loh teman-teman. Saat kita melakukan sesuatu yang setia, melakukan hal kecil dengan setia ini dalam arti apa? Tetap melekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya. Kemarin ada pembicaraan begini, manusia ya udah kita lakukan aja semaksimal mungkin, setelah itu Tuhan yang berkehendak. Benar itu. Tapi bagaimana reaksi kita yang sebenarnya saat itu? Coba mulai dipikirkan. Maksudnya begini, saat kalian punya masalah, ya, kalian merasa kalian sudah melakukan yang maksimal gitu kan ya. Kan kalau manusia udah lakukan maksimal, maka Tuhan yang melakukan sisanya gitu kan ya. Nah, apakah cukup dengan seperti itu? Pertanyaan saya. Tidak cukup teman-teman. Ini yang saya dicelikkan sama Allah. Saya berterima kasih sama Tuhan. Saat engkau menyatakan pada doamu kepada Tuhan, Tuhan saya sudah melakukan secara maksimal,
sekarang giliranmu Tuhan. Tidak, tetapi makna pengertiannya adalah seperti ini teman-teman. Saat engkau sudah melakukan secara maksimal, saat engkau melakukan semua cara yang telah engkau lakukan, maka justru saat itulah engkau berlutut kepada Tuhan. Berlutut bukan untuk memohon-mohon atau untuk mengasihani dirimu, tidak. Tidak. Berlutut untuk ngomong, Tuhan nyatakan kedaulatanmu. Bangun imanmu. Puji Tuhan, agungkan Tuhan. Tadi yang saya cerita, satu malam, hari besoknya itu harusnya sudah tutup deal-nya gitu. Bisa berubah semuanya. Bisa berubah semuanya. Mungkin bagi rekan-rekan di sini, mungkin ada sebagian sudah bekerja. Mungkin saya kalau cocoknya ngobrol sama kaum bapak. Ya, kaum bapak mungkin juga nggak ngerti skop pekerjaan saya juga. Saya juga nggak ngerti pekerjaan mereka. Tapi kalau saya mau bercerita tentang detail, gitu kan ya, apa yang saya hadapin, orang-orang yang berhadapan dengan saya, itu bukan orang-orang yang biasa. Project-project yang saya kerjakan, sekali lagi ini bukan untuk kesombongan, dan sekali lagi bahwa yang mau saya tunjukkan, yang saya hadapi ini bukan orang-orang yang, gimana yang ngomongnya, ya gitulah ya, tolong diartikan sendiri aja. Mereka punya power. Kalau ngomong mereka orang paling kaya di Asia. Saya berhadapan sehari-hari dengan orang-orang seperti itu. Kalau saya salah, makanya dunia akhirat ribut. Gimana hidupku gitu kan ya. Nah tapi itulah, saat engkau mengatakan bahwa Tuhan aku udah lakukan maksimal. Tuhan aku berdoa kepadamu Tuhan. Saya berterima kasih. Tuhan nyatakan daulat-Mu. Tuhan engkau Allah yang mengerti isi hatiku. Jadi bukan berarti saat engkau udah melakukan maksimal, ya sudah Tuhan lakukan, ya udah. Malah kalian tidak berdoa, kalian cuma iseng-iseng ngomong Tuhan, ya wes ya Tuhan, selesai. This is your part. I'm done with my part, gitu kan ya. Bukan seperti itu teman-teman, justru itu berlutut. Tuhan agungkan Tuhan. Nah, saya cerita satu malam itu berubah semuanya. Bagaimana orang punya pemikiran yang sangat straight, sangat kaku, sangat segala macam, dan saya melibatkan banyak orang bisa berubah semuanya. Semuanya sesuai dengan rencana saya. Loh, finish, done. Untuk itu teman-teman, 1 Samuel 17 ayat 37, terima kasih untuk tetap ditayangkan. Tuhan yang telah melepaskan aku, ini loh, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa. Kalian tahu kan Daud ini akan menghadapi Goliat kan? Dia belum menghadapi Goliat, dia akan menghadapi Goliat. Artinya dia sedang menghadapi masalah yang begitu besar atau menghadapi pertempuran yang luar biasa gitu kan ya. Tapi yang dia katakan adalah Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa. Dia mengakui kedaulatan Allah meskipun musuhnya singa. Ya singa nggak gampang ya maksudnya ya. Tapi lihat, dia mengakui kedaulatan Allah meskipun musuhnya singa, bukan manusia besar. Berbeda. Kalau Goliat manusia besar, kalau dia ngomong, saya pernah menghadapi manusia yang besar serupa tapi bukan Filistin, bangsa apa? Berbeda cerita, different story. This is the animal, ya, singa. Goliat manusia, mereka punya otak, cara berperang, strategi berperang, tahu kan ya? Binatang tidak bisa. Ini hal yang sangat berbeda gitu, contrary banget itu. Tapi apa yang diakui sama Daud? Tuhan yang melepaskan saya dari cakar singa. Dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya, pegang Allah, akui Allah dengan kedaulatannya. Meskipun kau melakukan hal-hal yang kecil. Jadi saat ada hal yang besar datang kepadamu, terima, ambil, hadapin, jalanin. Jangan batasi dirimu. Pegang firman Tuhan ini. Jika engkau setia pada perkara hal kecil ya kan, lakukan dengan setia, akui kedaulatan Tuhan meskipun kau setiap hari melakukannya seperti itu. Saya lanjutkan. Dalam hidup ini mari kita bersama-sama belajar untuk memiliki fighter mentality. Ketika menghadapi masalah yang pertama, jangan mudah menyerah. Dan yang kedua, jangan selalu menyalahkan orang lain atau situasi, kondisi. Victim mentality, ketika punya masalah, reaksi pertama mereka menyalahkan sekitar atau orang lain gara-gara kamu, dia, dan situasi. Fighter mentality, mari kita miliki bersama dengan Tuhan. Dan pernahkah Anda mengalami dan tahukah Anda
Jawab dalam diri hati kalian masing-masing. Saat kalian mengalami manusia, atau mungkin saya gambarkan dengan saat kecenderungan manusia mengalami masalah, apa yang dilakukan pertama kali? Mereka akan mencoba untuk bercerita. Mereka akan mencoba untuk konseling ke teman, ke rekan, mungkin ke pendeta. Wah, syukur-syukur ke pendeta. Anak-anak. Teman-teman di sini kalau ada problem cerita ke pendeta? Ke Kak Henry, kakak senior rohani? Kadang-kadang. Beda-beda ya, kalau masalahnya ini, masalah rohani ke kakak rohani. Masalah perjodohan, ojo lah. Atau saya bercerita ke teman-teman yang pro saya aja gitu. Ngerti gak? Yang bisa membantu membenarkan saya. Pernah gak kayak gitu? Jadi kayak kita punya masalah, ya toh. Harusnya kalau kita cerita masalah, kita perlu mendapatkan jawaban yang seobjektif mungkin, bukan? Tapi kecenderungan kita nyari, sing boloku dewe pasti jawabannya gini, sepodo ambek hatiku. Mengalami gitu gak? Ya, oke, rubah ya teman-teman ya. Rubah teman-teman ya. Ada 3 kemungkinan saat kita, maksudnya gini, ini saya coba lanjutkan dulu. Ada 3 kemungkinan saat kita mau menceritakan kepada rekan-rekan kita atau ke teman atau mungkin ke pendeta. Bukan berarti itu salah, tidak. Tapi dengarkan dulu aja ya. Yang pertama, orang yang mendengar kita itu tidak mengerti masalah kita dengan utuh dan jelas. Saat kita mengalami masalah, apalagi masalah hati, terus kacau kabeh otake. Maksudnya, tadinya ceritanya itu lurus. Tapi karena kalian ada hati yang tersentuh, rodok menggok ngiri ceritanya. Jadi nggak sesuai utuh dan jelas. Dan kadang yang mendengarkan juga, loh iki apa ya? Oh ya berarti nangkapku yang ke kiri, padahal harusnya lurus. Yang pertama. Kedua, belum tentu nasihat yang datang itu adalah nasihat yang benar. Yang tadi saya katakan, kecenderungan kita saat kita punya masalah, katakanlah, aku ini boleh nyontek apa enggak sih? Gitu kan ya, simpel gitu. Tapi aku nggak belajar, tapi aku juga pengen lulus. Aduh, golek-golek jawaban yang konco-konco yang podo pleke. Ya nyontek ya lah, gak apa-apa lah, titik-titik lah, gitu-gitu. Nah, nasihat yang datang belum tentu nasihat yang benar. Yang ketiga, belum tentu orang yang mendengar tersebut peduli hingga nasihat yang disampaikan adalah subjektif. Begitu teman-teman. Jadi bagi kalian teman-teman yang di sini punya teman-teman yang sering kalau curhat ada masalah, jadilah objektif. Ya, kalau itu gak benar ya bilang gak benar. Gitu loh. Dan teman mendengarkan, rekan mendengarkan konseling, itu ya, kita itu konstruktif sifatnya. Membangun. Tapi bukan berarti membangun mengiyakan kalau ia kepengen gitu ya, kita harus support dia seperti itu. Bukan ya. Bukan. Gitu loh. Dalam ruang keseharian saya dalam pekerjaan, kita sering, istilahnya itu, ngerasani ya. Aduh, ini kok kayak gini ya, ini kok kayak gini ya, gitu ya. Kok targetnya besar banget dan segala macam. Ini kok prosesnya susah banget, ini gini-gini nih. Kalau mereka cerita ke saya, mereka nggak akan mendapat jawaban yang indah dari saya. Maksudnya, ya saya tunjukkan. Maksudnya, ini proses, ayo, gitu loh. Kerjakan, kamu kurangnya di mana, masalahmu di mana. Tak bantu, gitu ya. Tak kasih tahu gini. Meskipun saya pun juga belum tentu bisa juga, gitu kan ya. Tapi konstruktif feedback itu harus kita berikan. Jangan pernah menjadi subjektif, objektif ya. Membangun. Kalau memang itu bertentangan dengan sesuatu yang benar, katakan no. Ini jadi melebar ke situ. Jadi sebenarnya bukan melarang menceritakan masalah ke rekan-rekan, tapi bijaklah dalam engkau bercerita. Bersyukur jika kita ada dalam pergaulan yang baik dan benar. Paling tidak teman-teman yang kamu ajak konseling itu akan membawamu ke dalam hal yang positif. Menjadi salah satu kebiasaan saya, kalau saya itu lagi dalam masalah, ini waktunya masih boleh panjang dikit ya. Ya kan, ini kan sudah nggak pandemi kan, bisa 2 jam toh. Sebentar lagi. Jadi, mumpung nggak ada Pak Hendri juga. Nanti saya kena skor ini. Maksud saya gini, artinya, di mana tadi ya? Menjadi kebiasaan saya sedikit cerita ya. Jadi waktu kaki saya, Achilles saya putus, itu kan ya, otot Achilles saya putus itu yang saya sampai 3-4 bulan di gips dan kemudian nggak bisa melakukan apa-apa, operasi, ya itulah kayak gitu-gitu ya. Waktu kejadian itu ya dos gitu putus ya. Terus saya tuh karakter orang yang tidak mau bercerita. Maksudnya bukan maksudnya saya
menutup diri, apa ekstrovert apa introvert gitu ya, bukan ya? Apa itulah ya. Tapi saya mau menyelesaikan masalah ini dengan benar. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Coba kebayang nggak, istri saya jauh di Bandung. Saat saya putus, saya telepon nama istriku, Mam, sikilku pedot. Apa dia nggak panik gitu, ya kan? Nggak jadi berkat buat dia, gitu kan? Jadi sudah kebiasaan kalau saya sakit gitu ya. Kayak temannya yang operasi yang paling besar, saya diem dulu. Tuhan, piye ya aku bilang. Nambil nangis karena sakit kan ya, gitu kan. 1 hari gitu kan ya. Akhirnya besokannya saya ke dokter, saya naik mobil sendiri teman-teman. Kaki saya itu pincang. Saya dengklik, saya berangkat sendiri. Nah ini bukan mengasihani diri saya, bukan loh ya. Bukan, maksudnya saya menunjukkan gitu loh. Kita harus bijak juga untuk memanage apa yang terjadi masalah dalam kehidupan kita. Bukan nggak mau menyusahkan orang, enggak, tapi kita harus memanage juga. Kita harus menjadi mandiri, apalagi cowok. Gitu loh. Sampai di rumah sakit, ketemu dokter, ya memang ini sakit kaki, udah nyetir susah, dingklang-dingklang, sampai di sana dokter ya gitu, dokter senior, kalau dokter senior kan omongannya kan ceplas-ceplos. Saya diperiksa gini, oh pedot operasi, loh, mak jelek gitu ya, bahasa Jawa nih, gitu ya. Dok, gak bisa tangga, loh ini kamu masih ini, malah dimarahin saya. Yang paling pusing lagi saat, oh ya biayanya segini, waduh malah blub lagi gitu kan ya. Meskipun saya ada di cover gitu. Nah ini saat itu baru saya melihat bahwa oh ya, saya mencoba berpikir ya tetap dalam tuntunan Tuhan, saya berdoa, ini langkah yang akan saya ambil Tuhan, apakah ini benar, berikan damai sejahtera ya, kayak gitu-gitulah doanya ya. Setelah saya memutuskan gini-gini, baru saya telepon istri saya. Saya tahu kebayang hati pikiran dia, gundah gulananya dia. Kakiku ini bukan putus, ngomongnya ototnya begini gitu kan ya. Aku perlu di MRI gitu kan ya. Setelah MRI nanti saya akan melakukan penyambungan Achillesnya gitu. Jadi dia lebih tenang. Nah baru besoknya dia tanya loh, ya apa hasil MRI-nya? Oh gini-gini itu disambung. Itu apa sih ya? Dia kan nanya lebih lanjut nih. Baru saya jelaskan. Nah baru di situ mulai deg-degan hatinya dia gitu kan. Ya, jadi kita harus juga bisa mengatur ritme bagaimana kita menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Gitu loh. Tidak hanya satu kali ini, saya pun juga sering kok langganan di Delta Surya itu. Aduh sebut nama rumah sakit lagi. Kalau saya sudah geblak, udah saya langsung aja ke Delta Surya, udah. Di UGD saat semalaman atau opnam, besokannya baru saya beritahu istri saya. Aku sudah dirawat kok, aman. Dia kesel sama saya, tapi ini adalah hal yang terbaik untuk memanage hatinya dia juga. Karena saya mengasihi istri saya, gitu kan. No, bukan menunjukkan ini bukan, tapi kita pria, teman-teman juga, ya. Kalian ada masalah, ojuk masalah langsung diomongkan ke orang. Iya apa soalnya ya? Dipikir dulu, dinikmati masalahnya gitu loh. Meskipun sakit ya. Jangan langsung ojuk cerita ke teman, dah. Teman-teman secara psikologi saat kena masalah, kalian pasti akan bergoyang. Kalian tidak bisa berpikir dengan jernih. Apalagi perkara Nah, ya anak muda pasti perkaranya begitu. Jadi tolong ya, tolong. Jangan bebani temanmu. Jangan bebani temanmu, gitu loh ya. Oke. Mari, saat engkau menghadapi hal seperti itu yang bilang, ambil waktu untuk sendiri. Kalau kalian orang-orang percaya pada Tuhan, saya yakin Roh Kudus yang diberikan ke kalian pasti akan mengingatkan kalian. Pasti ngingetin. Berdoa. Gak usah tetek bengek ngomong berdoa itu ngomongnya gimana, wow, Tuhan ini, no. Tuhan piye? Gimana? Gitu loh. Ajak Roh Kudus gitu loh. Makanya teman-teman, saya juga sering menceritakan ke dalam tempat dewasa muda saya, bahwa apalagi kita sebagai kepala keluarga, ayo jaga jam doa. Ajak Roh Kudus. Minta Tuhan untuk sembunyikan kita di balik kuasa salibnya, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya kita tetap menjadi pria yang bijak. Gitu loh. So, saat engkau ada masalah, ambil waktumu sendiri, Roh Kudus pasti yakin kalau engkau orang percaya, engkau menjaga jam doanya, doamu, Roh Kudus pasti mengingatkan kamu untuk berdoa. Saya undang pemusik dan tim sepak bola.
teman-teman cari Tuhan. Teman-teman minta hikmat dari Tuhan. Minta pertolongannya. Dan percaya saat engkau sudah melakukan step-step itu, ya, meskipun tidak ada sounds yang audible, kamu harus begini, enggak, tapi Roh Kudus yang menggerakkan. Itu gunanya Roh Kudus menjadi teman hidupmu. Jangan pernah menyepelekan Roh Kudus, ya. Apalagi kemarin ada ibadah pencurahan Roh Kudus, harusnya teman-teman ikut. Apalagi yang anak-anak muda nih, supaya kalian tahu betapa pentingnya Roh Kudus, gitu loh. Ya, jadi saya benar-benar mengajak ke teman-teman, menghimbau, mumpung kalian masih usia segini, libatkan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus. Libatkan Tuhan dalam masa hidupmu. Bukan ngomongin setiap hari harus berdoa, no. Setiap jam berdoa, no. Ambil jam doamu, sebelum tidur berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku bersyukur buat kebaikan-Mu. Kalau saya setiap jam doa, saya selalu berdoa seperti itu bahasa saya. Di situ saya menangis luar biasa. Kayak saya itu diputarkan suatu kehidupan saya yang lalu. Kamu itu gini loh, tapi sekarang Allah buat kamu seperti ini. Dan Tuhan menggenapi janji-janji dalam kehidupan. Saya nggak mau menjadi melo, tidak. Tapi saya seperti ini karena saya ngerasain kebaikan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup saya, bagi keluarga saya, bagi istri dan anak-anak saya, bagi mertua saya, orang tua saya. Semuanya di luar nalar pikiran saya. Nggak usah ngomongin materi. Kalau saya mau ngomongin materi, saya pun juga lebih-lebih dan Tuhan berikan kepercayaan kepada saya. Saya bersyukur, makanya saya menghibau teman-teman semuanya, mumpung masih di umur segini. Mari kita menyanyikan satu pujian untuk menguatkan kita bahwa benar Allah yang setia, Allah yang satu-satunya kita andalkan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Angkat suaramu, katakan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang kita bangkit berdiri. Katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Sebab benar hanya Tuhan sandaran kita. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya amen. Percaya
kedamaian. Mari kuatkan imanmu, teriakan bahwa Kau Allah satu-satunya. Jaga satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Tuhan, kami mempercayai Engkau. Engkau Allah yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari berikan waktu sejenak kita menyembah Tuhan, boleh? Mari saya ajak kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kehebatan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih sebab Engkau Allah kami, penyelamat kami. Engkau Allah, sandaran kami. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan pujian kami untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sebab semua kami akan, sebab iman kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Hanya padamu kami bersyukur, Engkau Allah kami. Izinkan saya berdoa bagi teman-teman baik yang di sini maupun yang secara online, dan saya akan juga mewakili dari gereja untuk memberkati, untuk menutup ibadah ini. Teman-teman, mari percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Mari percaya bahwa waktu Tuhan yang diberikan adalah waktu yang terbaik. Mari memiliki mental pejuang. Mari jangan batasi dirimu, teman-teman. Stop mengeluh. Stop menyalahkan sekelilingmu. Mari bangkit, bangkit, bangkit. Pakai masa-masa mudamu, pakai waktu-waktu mudamu untuk semakin melekat kepada Allah.
Tidak mudah saat mungkin kau akan mengalami jatuh, bangun. Seperti yang sering saya lakukan, jatuh, bangun. Selalu itu. Mari tetap memiliki jam doa juga. Dan firman Tuhan yang tadi dikatakan dengan jelas, ya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Untuk itu teman-teman, mari akui kedaulatan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Meskipun itu hal-hal yang kecil, meskipun kadang kau berpikir bahwa itu sebenarnya saya bisa lakukan, beresin itu, tetapi ingat itu semuanya karena kedaulatan Tuhan. Dan saat engkau menerima hal yang besar, perkara yang besar, suatu pekerjaan yang besar atau problema yang besar, hadapi dengan baik. Hadapi dengan tetap melekat kepada Allah dan mengakui kedaulatan Allah, karena itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah yang lain seperti Dia. Karena Allah penolong kita. Dan saya berdoa untuk teman-teman di sini, untuk kita semakin hari semakin haus kepadamu Tuhan, semakin menyembah kepadamu Tuhan, dan semakin melekatkan diri. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami untuk selalu berjalan dalam kebenaran, selalu dalam relnya Tuhan. Dan kalau kami melenceng ke kiri atau ke kanan, Roh Kudus, tarik kami kembali, kembalikan kami dalam jalur yang benar. Sembunyikan kami di balik kuasa salib-Mu, untuk kami tidak jatuh dalam setiap pencobaan-pencobaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan teman-teman dan rekan-rekan, mari angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang telah menerima berkat, katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.